minallahi kasyifah. Tidak akan pernah ada yang mampu untuk menghilangkan semua musibah kita terkecuali Allah yang telah menakdirkannya. Dan paling wasilah paling agung agar cepat sekali kita diterima oleh Allah, yaitu dengan mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. Ini kehebatan solawat. Kenapa demikian Allah menyikapi solawat tersebut? Karena Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bahwa kalian ini tidak akan pernah mulia dengan apapun. Kalian tidak akan pernah masuk ke pintu sorga dengan ilmu segudang apapun, tetapi kalian hanya akan masuk sorga dengan rahmatnya Allah yang dititipkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Tala'a al-badru alayna min saniyati al-wada wajaba ash-shukru alayna ma da'a lillahi Apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mudah-mudahan akan menjadi jawaban dari apa yang selama ini membuat resah hati kita, membuat benci hati sesama kita, membuat sedih dan putus asa penyakit dan musibah yang Allah ujikan kepada kita. Karena kita berkumpul di malam hari ini selain untuk beribadah kepada Allah, karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad? Dengarkan firman Allah yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian wahai manusia,
Rasulun, utusan Allah. Min anfusikum, Rasul itu dari jenis kalian, yaitu manusia, bukan malaikat. Azizun alaihi ma anittum. Ini barangkali yang ada yang belum tahu atau tahu sudah lupa tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, berat dirasa oleh Nabi Muhammad penderitaan, musibah yang dirasakan oleh umatnya. Jangan mengira apa yang kita rasakan dari ketidaknyamanan tidak dirasakan juga oleh Rasul. Apa yang kita rasakan dari segala penderitaan yang selama ini menghimpit kita, itu dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah tetapkan menjadi salah satu sifatnya Nabi. Azizun alaihi ma anittum, berat dirasa oleh Nabi, sedih Nabi dengan kesedihan kita, sakit Nabi dengan kesakitan kita. Harisun alaikum, dan Nabi selalu ingin tampil membawa kebahagiaan kepada kita. Harisun alaikum, Nabi akan mencari dimanapun adanya kita. Nabi selalu menunggu siapa yang akan datang kepadanya untuk dosa-dosanya dan untuk hajat-hajatnya agar diampuni dan dikabulkan oleh Allah. Bil mu'minina raufun rahim, dan Nabi Muhammad terhadap orang-orang mukmin, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang mukmin. Bil mu'minina raufun rahim, terhadap orang-orang mukmin Nabi raufun, belas, rahimun, kasih. Kalau di ayat-ayat lain kita akan membaca sifat raufun rahim itu hanya miliknya Allah. Tetapi pada saat Allah ingin berbicara tentang bagaimana hubungannya Nabi Muhammad dengan umatnya, bagaimana perhatiannya Nabi Muhammad terhadap umatnya, bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad terhadap kita sebagai umatnya, Allah tutup ayat ini dengan menyematkan sebuah sifat yang tidak pernah disematkan oleh Nabi manapun kepada Rasul manapun, yaitu sifatnya Allah Raufun Rahim, diberikan dalam hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat belas kasihannya Nabi kepada kita, perhatiannya Nabi kepada kita, pada saat Nabi hidup bersama para sahabatnya, selalu mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah guna hajat dan kebutuhan sahabatnya. Nabi selalu membela sahabat-sahabatnya sebagai umatnya. Nabi tidak pernah merasa bosan mengajarkan kepada umatnya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Beliau dimakamkan di Madinah. Namun kita dilarang oleh para alim ulama kita untuk menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa wafat selesai, tetapi Nabi Muhammad tidak. Karena jangankan Nabi Muhammad, orang-orang yang mati syahid ditegaskan oleh Allah bahwa kita tidak boleh menganggap mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang yang mati membela agama Allah lalu kemudian dikuburkan lalu kamu menganggap mereka mati begitu saja. Tidak, kata Allah. Siapa yang bilang? Allah. Allah bilang tidak mati mereka. Bal ahya'un, mereka hidup. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rezekinya ya Allah? Ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah rezeki barzakh, rezeki alam kubur, yang diantaranya diizinkannya para syuhada oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat dan menyaksikan keadaan keluarganya yang masih hidup di muka bumi.
Siapa syahid itu? Siapa yang dikatakan oleh Allah ahya'un inda rabbihim yurzaqun? Jika seandainya para hadirin ada orang baru zina, 1 jam kemudian dia istighfar, lalu ikut perang membela agama Allah lalu mati, maka dia adalah orang syahid walaupun 2 jam yang lalu dia baru berzina. Ahli minuman keras, ahli obat-obatan terlarang, ketika mereka masuk ke dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah lalu kemudian wafat, maka mereka adalah orang syahid yang mendapatkan salah satunya ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Lalu sekarang Nabi Muhammad wafat, kira-kira ada ndak orang kenal syahid tanpa Nabi Muhammad? Kira-kira ada tidak orang mengenal la ilaha illallah tanpa Nabi Muhammad? Tidak akan pernah ada orang yang mengenal kebaikan apapun di dalam Islam terkecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammadnya wafat. Kalau orang syahid mendapatkan kemuliaan yang demikian besar dari Allah, bagaimana dengan Nabi Muhammad yang menjadi sebab orang bisa mati syahid dan mendapat rezeki di sisi Allah di alam barzakhnya? Maka saat Nabi Muhammad kita wafat, dalam hadis sahihnya yang diucapkan oleh Nabi, dan Nabi tidak pernah mengucap seperti kita atas dasar amarah, emosi, ingin dipuji, ingin terpuji dan sebagainya, tetapi jika Nabi mengucapkan sesuatu dipastikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu. Apa diantaranya yang diucapkan oleh Nabi? Yang diucapkan oleh Nabi di dalam hadisnya bahwa sesungguhnya orang yang membaca salam kepada Nabi, maka Nabi Allah akan mengembalikan rohnya Nabi ke dalam jasadnya, lalu kemudian dengan mulutnya Rasulullah yang suci akan menjawab salam-salam orang yang membaca salam kepada Rasulullah. Itu artinya apa? Pernah penelitian menyatakan bahwa kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan manusia termulia yang pernah ada, diantaranya karena Nabi Muhammad tidak ada satu waktu di muka bumi ini dalam perputaran dunia ini terkecuali di situ ada orang sholat. Dari mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tidak berputar bumi ini. Karena kalau kita lihat perbedaan waktu antara timur, barat dan tengah, lalu kemudian yang di luar Indonesia, di sini maghrib, di sini sekarang malam, mungkin di Arab Saudi baru adzan. Sebelum Arab Saudi lebih dekat ke sini mungkin isya. Di daerah lain mungkin masih zuhur, mungkin masih subuh dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bahwa tidak ada 1 menit pun yang dimiliki waktunya selama 24 jam oleh manusia terkecuali di situ ada waktu sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Lalu ada apa dengan waktu sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin? Tidak ada satu sholat pun yang akan diterima oleh Allah dari seorang muslim terkecuali di situ harus ada ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebab itu rukun kauli yang tidak sah sholat seseorang kecuali dia mengucapkan ucapan itu. Dan lafaz yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita pada saat kita tahiyat dan menjadi rukun kauli adalah assalamu alayka. Yang faham bahasa Arab saya samakan dengan bahasa Indonesia. Kalau orangnya ada di hadapan kita, kita akan berkata kamu apa dia. Kalau saya bilang, walaupun ada orang di belakang tabir ini kemudian mendengar pembicaraan saya, kamu jangan pulang sekarang, orang yang di belakang tabir akan faham, oh berarti
Ustadz sedang berbicara dengan orang karena dikatakan tapi kalau berbicara dia jangan pulang, oh berarti dianya pasti tidak ada di hadapan Ustadz. Sementara tahiyat itu Allah dan Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk membaca assalamu alaika, salam kepadamu, bukan kepada dia. Ini sebetulnya sebuah isyarah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu mendengar salam kita, dan beliau dengan dasar hadis yang diucapkan tadi, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi. Tidak ada seorang mukmin yang membaca salam kepadaku terkecuali rohku dikembalikan oleh Allah masuk ke dalam jasadku di Madinah, hatta arudda alaih, agar aku bisa menjawab salam kepada orang yang membaca salam. Jika seandainya tidak ada 1 menit terkecuali salam harus dibaca, akan dibaca oleh seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi, entah di mana dulu, di mana menit yang kedua dan sebagainya, selama 24 jam, berarti rohnya Nabi tidak akan pernah keluar lagi dari jasadnya, karena akan keluar, ada yang baca salam lagi, masuk lagi. Begitu mau keluar, ada yang baca salam lagi, masuk lagi. Selama 24 jam kaum muslimin di seluruh penjuru dunia membaca salam kepada Rasulullah, artinya rohnya Nabi tidak keluar-keluar dari dalam jasadnya. Ini adalah hal-hal yang samar, tetapi harus diketahui oleh kaum muslimin bahwa sesungguhnya Nabinya Muhammad dan salam serta salawat kepadanya bukan merupakan suatu hal yang kecil. Adalah kelemahan dalam iman seseorang jika dia mengecilkan apa yang dibesarkan oleh Allah. Dan Allah menganggap salawat dan salam bukan kecil. Perhatikan ayatnya. Kita sering membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan dan renungkan artinya apa? Inna, sesungguhnya. Kalau seperti lurah atau camat atau bupati atau gubernur betul-betul mengatakan, betul-betul menyampaikan dengan mengatakan sungguh, ini artinya tidak main-main. Inna kalau di dalam bahasa tarkib Arabnya itu harfu taukidin wa nasbin wa jazmin. Kalau ada orang mengatakan tidak mau main-main, maka dia akan mengawali ungkapannya dengan inna, sesungguhnya. Lah yang mengatakan sesungguhnya ini sekarang Allah. Berarti Allah tidak main-main untuk menyampaikan kalimat-kalimat dan pesan solawat ini. Apalagi ulama mengatakan seandainya tidak ada ayat lain pujian tentang Nabi Muhammad selain innallaha wa malaikatahu, maka wajib bagi orang mukmin untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad dan menjadikan solawat salah satu ibadah terbesarnya setelah sholat, puasa dan zakat serta haji. Sebab apa? Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Kalau tadi Allah memberikan sifat raufun rahim kepada Nabi Muhammad, ayat yang sekarang saya baca ini Allah mengingatkan kita bahwa ente malaikat termasuk juga Allah melakukan hal yang sama. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab, nggak pernah kita temukan Allah Ta'ala menyatakan sholat, Allah Ta'ala menyatakan puasa, Allah Ta'ala menyatakan naik haji, Allah Ta'ala menyatakan dia membayar zakat, nggak pernah ada. Tetapi kalau Allah bersolawat, ada apa tidak? Subhanallah. Al-Imam As-Suyuti mengatakan, jika seandainya seorang mukmin tidak melihat ayat lain tentang pujian kepada Nabi, hanya innallaha ini, maka dia tidak akan pernah meninggalkan solawat dan akan menganggap solawat hampir sejajar dengan perintah solat 5 waktu. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Apa lanjutannya? Ya ayyuhalladzina sallu alaihi wa sallimu taslima. Lanjutannya Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai orang yang
pinter, wahai orang yang sekolahnya di luar negeri, wahai orang yang titelnya berderet, wahai orang yang pesantrennya besar, wahai orang yang jamaahnya ribuan. Tidak. Ketika Allah akan menyatakan tentang solawat, memerintahkan masalah solawat, yang Allah panggil adalah iman yang ada di dalam hati kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ada sebuah pemahaman bahwa ketika seorang muslim dilunakkan hatinya, diikat hatinya, ditekankan istiqomahnya untuk menghadiri majlis-majlis salawat kepada Nabi Muhammad, maka itu tanda-tanda keimanan yang diakui oleh Allah Subhanahu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, bacalah salawat kepadanya, bacalah salam kepadanya dengan jumlah yang banyak. Sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa banyak sih saya akan membaca salawat kepadamu setelah turunnya ayat ini? Allah mengatakan wasallimu taslima. Kalau saya malam ya Rasul, saya bagi 3. Sepertiga saya tidur, dua per tiga saya tidur, sepertiganya saya ibadah kepada Allah. Tapi setelah turunnya ayat innallaha wa malaikatahu ila akhiril ayat, maka bagaimana baiknya? Seandainya saya baca sholawat sepertiga, 2/3-nya saya tidur, bagaimana ya Rasulullah? Sebab Allah mengatakan wasallimu taslima, bacalah sholawat dan salam dengan jumlah yang banyak. Rasul mengatakan, jika kamu baca 2/3 malam, maka itu baik. Tapi kalau bisa tambah, kata Nabi. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi dibagi 3. Artinya ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya tiap malam baca salawat 4 jam kepada kamu tiap malam, cukup nggak ya Rasulullah? Rasul bilang baik, kalau bisa tambahin lagi. Berapa kita baca salawat setiap hari kepada Nabi? Sahabat yang menjadi temannya Nabi Muhammad, saksi daripada turunnya wahyu, saksi hidup daripada agama Islam ini, membaca salawat 4 jam setiap hari, Nabi masih bilang kalau bisa tambah. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau begitu 2/3 saya akan baca Al-Quran, baca salawat kepada. Berarti berapa 2/3? 8 jam. Ya Rasul, saya tiap malam mau baca salawat kepadamu 8 jam. Kira-kira cukup enggak ya Rasulullah? Bagus, kata Nabi, tapi kalau bisa tambah. Subhanallah ibu, 8 jam baca salawat. Begitu ditanyakan ke Nabi, jawaban Nabi bukan bilang sudah cukup, tidak. Kata Nabi apa? Tambah. Penasaran sahabat itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya 1 malam penuh saya pakai untuk membaca salawat, kira-kira bagaimana ya Rasulullah? Idzan, kata Rasul, kalau itu yang kamu lakukan selama seumur hidup, setiap malam kamu membaca salawat, idzan yukfa hammuka wa yughfar dzambuka. Kalau itu yang kamu lakukan, pasti akan dibahagiakan hatimu, akan dicukupi permintaanmu dan kebutuhanmu, dan akan diampuni dosamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kita baca dari tadi apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. 10 rahmat Allah turunkan kepada kita. 10 kesalahan Allah akan hapus, dan 10 derajat akan Allah angkat. Setelah mendengar penjelasan dan hadis ini, maka ketika kita mendengar ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ada kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan apa diucapkannya? Bagaimana mengucapkannya? Ucapkan sholawat semampunya dan setahu kita. Tetapi yang wajib hanya satu, para hadirin. Pada saat kita membaca sholawat, yang terbaik dan akan memberikan sebuah reaksi kontan, baik kebaikan hidup kita maupun kebaikan batin kita, adalah pada saat kita membaca sholawat menghadirkan Nabi Muhammad seakan-akan ada di hadapan kita. Itu
Itu yang menjadikan sahabat menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, karena tidak melakukan apapun terkecuali menghadirkan Nabi Muhammad sebagai saksinya. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana sallallahu alaihi. Tadi dibaca seperti itu kan? Itu kami bersama guru mulia kami Al Habib Umar bin Hafid di sana. Setiap bait dibaca, maka yang hadir menjawab dengan sallallahu alaihi. Masa semuanya dibaca sallallahu alaihi, dibalas dengan sallallahu alaihi ya Habib? Pertanyaannya kenapa memang? Bacaan sallallahu alaihi itu enggak sampai 1 jam yang kita baca. 4 jam sahabat mengatakan kepada Nabi mau baca salawat tiap malam, Nabi bilang kalau bisa tambah. Lah kita tidak sampai 1 jam, sebulan hanya 2 kali para hadirin. Kenapa salawat ini ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa salawat ini kemudian oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, al-Maturidiyah, para wali-wali sanga, para kiai-kiai dan habaib kita, di mana-mana bikin salawat, tahlilan ada salawatnya, acara akikah ada salawatnya, nikahan ada salawatnya. Kenapa kok semuanya harus dengan salawat? Ingat para hadirin, tidak ada kebaikan di muka bumi yang kita kerjakan terkecuali karena berkah dari Nabi Muhammad. Semua kebaikan yang kita kerjakan di rumah kita, majlis kita, masjid kita, pesantren kita adalah sangat naif kalau kemudian kita memisahkan dari jasanya atau lupa bahwa itu adalah jasa Nabi Muhammad. Tidak pantaskah seandainya jasa Nabi Muhammad yang begitu besar kepada kita, lalu kita hanya mampu membalas dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Salawat itu adalah rahmat. Yang dibutuhkan oleh kita sekarang ini adalah rahmat. Yang dibutuhkan oleh hati kita adalah rahmat. Banyak kita faham masalah-masalah, tahu kita faham hukumnya begini ini, hukumnya ini begini, meninggalkan sholat dosa besar, memandang wanita bukan mahramnya dosa besar, melakukan zina, mencuri, korupsi, kita tahu semua hukumnya. Tetapi kenapa semuanya tidak mampu kita hindari, terus kita kerjakan? Jawabannya satu, hati kita kurang suplemen rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih besar membawa rahmatnya bagi manusia model saya dan yang hadir semua ini, lebih cepat, lebih ringan, lebih baik daripada membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup daripada penyampaian ini, mudah-mudahan malam minggu keempat yang akan datang, malam minggu ketiga yang akan datang, oleh syura dan pengurus sudah ditertibkan. Saya menginginkan, kami menginginkan bahwa jalsa Itsnain Majlis Rasulullah 1 bulan 2 kali di Kuningan, di Kabupaten Indramayu ini, 1 jamnya maulid dan sholawat. 1 jam maulid dan, ibu sudah paham kenapa 1 jam maulid dan sholawat kan? Bapak sudah paham kenapa majlis kita diawali 1 maulid 1 jam hanya membaca maulid dan sholawat kepada Nabi? Karena apa yang disampaikan setelahnya, saya harapkan dan kami inginkan oleh para kiai, habaib dan ulama, apa yang disampaikan setelah itu diterima oleh rahmat yang ada di dalam hati kita. Bukan hanya akal yang menerimanya, bukan hati kosong dari rahmat Allah yang akan menerima tausiah-tausiah dan penyampaian-penyampaian agama. Saya berharap pada pengajian yang akan datang malam minggu ketiga sudah disusun bahwa 1 jamnya maulid, kemudian setengah jamnya para ulama bergantian membaca kitab-kitab hadis atau kitab fikih atau kitab tauhid. Digilir 1 kabupaten Indramayu supaya tahu bahwa kita punya ulama anu, kita punya kiai anu, kita punya habib anu, dan juga para ulamanya tahu bahwa masyarakat ini perlu untuk didatangi dan butuh kepada bimbingan para pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setengah jam setelahnya diharapkan ada tausiah, pencerahan, ada penjelasan-penjelasan tausiah. Siapa yang memberikan tausiahnya? Silahkan juga
diatur bagaimana baiknya, siapa yang kira-kira sering memberikan tausiah untuk dihadirkan ke majelis ini. Lalu Habib Quraisynya apa? Habib Muhammadnya apa? Ketahuilah bahwa kami tidak ada bedanya dengan yang hadir semuanya. Kami adalah pekerja-pekerja majelis. Kita adalah pembantu-pembantu majelis. Cuman kebetulan bagi tugasnya ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Tetapi demi Allah, belum tentu yang ada di depan ini akan menjadi lebih mulia di sisi Allah daripada tukang parkir yang ada di parkiran sepeda motor yang menjaga majelis. Sebab apa? Sebab yang paling akan dilihat oleh Allah pada malam hari ini, yang paling ikhlas niatnya, yang paling cinta hatinya kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan berkah orang-orang yang paling baik pada malam hari ini, kita semua akan digolongkan menjadi orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Di dalam riwayat disebutkan di kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, dari keutamaan-keutamaan salawat yang kalau kita bacakan mungkin 7 hari 7 malam tidak akan pernah habis. Tetapi ada satu hal sesuai dengan apa yang menjadi kondisi kita pada saat hari ini. Saya ingin bertanya kepada ibu dan bapak yang hadir, tapi pertanyaan saya tolong jangan dijawab. Saya ingin bertanya, tapi pertanyaan saya tolong jangan dijawab, karena kalau dijawab maka akan membuka aib kita sendiri. Pertanyaan saya, pertanyaan pertama saya adalah, siapa dari kita yang yakin bahwa kita besok pagi akan hidup? Ada yang yakin? Ini boleh dijawab. Adakah dari yang hadir, apakah itu yang ulama, apakah itu yang rakyat jelata, yang besar, yang miskin, yang kaya, yang kecil, apakah ada dari mereka yang yakin bahwa besok pagi pasti akan hidup? Saya kira tidak akan ada yang berani menjawab ya. Sebab apa? Umur manusia adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua yang jangan dijawab. Pertanyaan kedua, seandainya, mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah. Seandainya malam hari ini nyawa kita dicabut oleh Allah, kemana tempat kita? Di mana kita akan ditempatkan? Di posisi mana kita akan diletakkan oleh Allah? Tapi sebelum menjawab dengan hati, dengarkan firman Allah yang mengatakan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan amal ibadahnya, ringan pahalanya, lebih berat dosanya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu apa ya Rasulullah? Ketika ditanyakan oleh sahabat tentang neraka hawiyah, Nabi tidak menyebutkan tentang bagaimana siksanya. Nabi hanya mengumpamakan, jika seandainya kerikil, batu kecil segini, dari neraka hawiyah diangkat lalu diletakkan di lautan dunia, maka dari mulai Indramayu sampai ke kutub utara, lautannya akan kering seketika karena tidak mampu menahan panasnya kerikil neraka hawiyah. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan bagi mereka hamba Allah, manusia anak cucu Adam, yang ketika ditimbang oleh Allah ternyata lebih berat dosanya daripada pahalanya, ke sana tempat kembalinya. Yang ingin saya tanyakan, jika malam hari ini kita wafat, lebih banyak mana kira-kira dosanya apa pahalanya? Tidak usah dijawab para hadirin. Karena kalau dijawab mengerikan. Kalau kita jawab berarti ayat Allah tadi yang akan menghukumi kita. Neraka hawiyah yang akan kita masukin nantinya. Kita sudah tahu posisi kita kan? Betapa kita seperti apa orangnya, dan betapa firman Allah benar adanya, dan betapa tempat kembali kita kemana nanti di sisi Allah di akhirat. Dalam riwayat yang berkaitan dengan salawat, terpelantingnya anak cucu Adam ke dalam neraka itu pada saat berjalan di atas sirat. Di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan bahwa sesungguhnya sirat adalah jisrun mamdudun ala matni jahannama adakku minas syari wa ahaddu minas saif.
Sesungguhnya yang namanya jembatan kan di akhirat nanti, begitu kita dibangkitkan dari kubur, manusia semuanya dibangkitkan dari kubur, pertama kali yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak tahu bagaimana Nabi Muhammad ketika bangun dari kubur sambil membersihkan tanah dari rambutnya, disambut oleh malaikat Jibril. Apa pertanyaannya Nabi Muhammad? Umatku di mana wahai Jibril? Kita yang ditanya oleh Rasulullah, Anda sekalian yang ditanya oleh Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah begitu bangun dari kuburnya tidak ada yang dipentingkannya, tidak takut terhadap nerakanya, tidak ingin dengan sorganya, tetapi yang ditanyakan begitu bangkit dari kubur, tanah masih memenuhi kepalanya dan rambut Nabi, yang ditanya umatku mana? Kata malaikat, demi Allah tidak ada satupun yang dibangkitkan sebelum engkau baru pertama kali ya Rasulullah. Ketika kita dibangkitkan semuanya, maka kita akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Digiring dari alam kubur, dikirim dari barzakh, kemudian sampai dikumpulkan di padang mahsyar. Apa padang mahsyar ini? Padang mahsyar ini satu lapangan yang sangat besar. Ibu bapak tahu, yang hidup pada saat sekarang ini dari manusia, konon kabarnya berjumlah 7 miliar. Ini manusia yang hidup hari ini di seluruh negara-negara yang ada jumlahnya 7 miliar manusia. Di Cina 1,5 miliar, di India 1 miliar, di Indonesia 270 juta, di tempat lain kalau dikumpulkan semuanya ada 7 miliar. Ini baru hari ini. Bagaimana mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai detik ini, berapa miliar jumlah manusia dikumpulkan oleh Allah di satu tempat namanya padang mahsyar ketika dibangkitkan dari alam kubur. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, digiring ke padang mahsyar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada dari kalian wahai manusia anak cucunya Adam semuanya illa wariduha, wajib melewati yang namanya sirat. Karena adzalika ala rabbika hatman maqdiyah, itu sudah menjadi stempel ketetapan Allah. Tidak ada manusia, muslimnya, kafirnya, nabinya, rasulnya, kecuali lewat di atas jembatan itu. Jembatannya di dalam beberapa sifat alam akhirat itu dikatakan naik 500 tahun jalan, datar 500 tahun jalan, turun 500 tahun jalan. Artinya kita akan dipaksa oleh Allah jalan di atas jembatan, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Perjalanannya membutuhkan waktu 1.500 tahun, dan di bawahnya itulah neraka jahanam, neraka sakor, neraka wail, neraka dan macam-macamnya neraka ada di bawahnya jembatan itu. Dan sesungguhnya sirat itu, kata Nabi Muhammad dalam riwayat hadis lain, memiliki jepitan-jepitan yang menyambar kakinya orang. Sudahlah kita jalannya tidak pakai sendal, kata Nabi, jembatannya kecilnya kayak rambut, jarak tempuhnya 1.500 tahun, masih disambar kanan kiri oleh jepitan-jepitan di atas sirat. Perhatikan apa yang kita kerjakan dengan kaki kita, kemana melangkahnya kaki kita. Wahai mereka yang ingin tetap kokoh kakinya di atas sirat, perhatikan dari sekarang kemana langkah kaki kita setiap hari. Dan pada saat itu kemudian mereka akan jalan, ya Allah ya Karim, tingginya luar biasa. Kenapa saya katakan tingginya luar biasa? Karena Nabi dalam satu riwayat hadisnya mengatakan salah satu yang terpelanting dari sirat kadang-kadang 70 tahun belum nyampe ke dasarnya neraka yang akan dia tuju. 70 tahun belum sampai ke dasarnya neraka. La ilaha illallah. Allahumma ajirna minan nari salimin. Dan orang-orang sifatnya macam-macam, yang jalan ada yang secepat kilat langsung nyampe. Di sini padang mahsyarnya, di sini siratnya, dan di sini sorganya, di sini nerakanya. Orang dipaksa oleh Allah untuk jalan semuanya. Kalau dia lulus, maka dia akan masuk sorga.
Dan pada saat itu bermacam-macam bendera yang dibawa. Ada benderanya Nabi Fulan, ada benderanya Wali Fulan, ada benderanya orang soleh Fulan. Sehingga perlu kita pastikan hati kita ini cinta kepada figur siapa, tokoh siapa yang kita idolakan, tokoh siapa yang kita pajang fotonya, tokoh siapa yang selalu kita rindukan. Kalau seandainya itu bukan Nabi Muhammad, maka tidak pernah akan ada jaminan bahwa kita akan selamat di atas sirat. Dan ketika berjalan di atas sirat, Nabi Muhammad termasuk rombongan yang membawa orang yang paling banyak, umat yang paling banyak, yang dibawa oleh Nabi 70.000 orang. Nabi tidak puas, Nabi mengatakan, ya Rab, 70.000 hanya sedikit, umatku berapa ya Allah? Nabi kemudian mengatakan 70.000, setiap satu orang membawa 70.000 lagi. Mudah-mudahan kita termasuk dari itu. Tapi ingat, umat Nabi Muhammad lebih daripada 70.000 kali 70.000. Siapa yang akan masuk ke dalam 70.000? Yang pasti orang yang akan masuk ke dalam jumlah 70.000, orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah. Sebab di dalam hadis Nabi mengatakan, innama yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya nanti akan dibangkitkan orang di hari kiamat dari kuburannya bersama dengan siapa? Bersama orang yang dicintainya. Orang yang dicintai seperti apa? Di dalam hadis lain dikatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebut. Ibu cinta kepada perhiasan, pasti omongannya seputar perhiasan. Orang yang cinta kepada tambak, pasti omongannya sekitar tambak. Orang yang cinta kepada otomotif, pasti omongannya lebih banyak menyebut otomotif. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, pasti pembicaraannya sekitar Nabi Muhammad. Salat kepada Nabi Muhammad, salam Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad. Selalu yang dibicarakan adalah Muhammad, Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kemuliaan itu majelis Jalsatul Isnain ini akan mengajak umat kepada keselamatan yang paling dipastikan. Jalsatul Isnain majelis Rasulullah ini akan mengajak kita semua. Orang yang pasti akan bersama Nabi, orang yang cinta dengan Nabi. Dan saya pastikan belum tentu yang banyak sholatnya itu cinta kepada Nabi. Belum tentu yang banyak ibadahnya cinta kepada Nabi, banyak sedekahnya cinta kepada Nabi. Tetapi cinta kepada Nabi ini, mahabbah kepada Nabi adalah satu rahmat, kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah terhadap siapa yang dikehendaki. Tidak perlu dia menjadi orang yang terlalu soleh atau banyak ibadahnya. Sekali rasa cinta kepada Nabi mampir di hati kita, pegang, masukkan, tutup, kunci dan buang kuncinya, agar cinta kepada Rasulullah tidak akan pernah keluar lagi dari dalam hati kita. Pada saat mereka sedang berjalan melintas, tentunya Nabi akan bawa bendera Liwaul Mahmud, akan diikuti oleh 70.000. Setiap 70.000 membawa 70.000 lagi, dan mereka akan berjalan di atas sirat bagaikan petir yang menyambar secepat kilat. Tidak lagi merasakan sakitnya kaki yang teriris oleh pedangnya sirat. Tidak lagi terasa panas oleh jilatan neraka jahanam. Tidak lagi takut karena jalannya jarak yang sangat jauh untuk ditempuh guna mencapai sana. Mereka yang cinta kepada Nabi, maka mereka adalah orang-orang yang akan dibawa fasilitas Nabi. Anda tahu jika ada orang jalan dengan presiden, Anda tahu jika ada orang yang jalan dikawal oleh patwal polisi, ada lampu merah yang bisa menghentikannya. Ada polisi lalu lintas yang bisa memeriksa SIM-nya. Tidak akan ada semuanya. Kenapa? Li ajli ainin alfu ainin tukramu. Karena satu mata, karena satu orang, maka akan ada ribuan orang dihormati oleh Allah karena satu orang tersebut. Dan orang itu adalah Sayyidina Muhammad. Gulidullah awidur rahman ayyan ma tad'u falillahil asmaul husna. قل يا الله قل يا الله ملايين في الأرض في ذي الساعة، هذا يقول يا نفسي وذا يقول يا هواي وذا يقول يا شهوتي
وذا يقول يا صديقي، وذا يقول يا رئيسي، وذا يقول يا مديري، وذا يقول يا مالي، وأنت تقول إيش؟ أنت تقول إيش؟ من اللي أعطاك هذا؟ هو الله أكرمك بهذا، فلك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله، فأتمم علينا النعمة يا الله. مرة بعض الصحابة يمشي مع نبيكم، قالوا أسألك تمام النعمة. التفت إلى النبي قال تدري ما تمام النعمة؟ قال يا رسول الله ما تمام النعمة؟ قال دخول الجنة، إني تلقاني هناك في ذاك حيث لا فراق. الله يكرمنا، الله يكرمنا. قل يا الله آمين، قل يا الله آمين. مدننا وقرانا هذه احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. لا تاذن فيها بظهور الشر ولا الضرر ولا الاعتداءات ولا البلايا. قولوا لسامع الدعاء آمين. يا ربي وبقية اليمن وبقية الشام عجل بتفريج كروبه، ادفع الخطوب عنهم. إلهنا لا نرى أقوى من سؤال الأقوى، ولا نرى أعظم من سؤال الأعظم، فإن كان هناك سبب هنا أو هناك فإنا نعتقد بما أوحيت إلى نبيك أن هذا أقوى الأسباب في التأثير على ما يدور في الكون، سؤال المكون واللجاء إليه واللياذ به والتذلل بين يديه. يا رب الجمع الإنس والجن والملائكة نتوجه إليك، ويقول الجمع كله يا الله يا الله، عجل بتفريج الكروب، عجل بدفع الخطوب، عجل بكشف البلاء، عجل بكشف الضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. يا الله 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 يا الله. يا الله 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 يا الله. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم مدافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين.